Indonesia terkenal dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Banyak para pahlawan Indonesia yang berjuang untuk Indonesia merdeka. Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih dikelilingi penjajah yang ingin menjajah kembali, sehingga para kiai termasuk garda terdepan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peran ulama, santri dan pesantren dalam memperjuangkan kemerdekaan tak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hal itu karena di buku-buku sejarah dan kewarganegaraan tidak banyak atau bahkan tak tertuliskan bahwa ulama, santri dan pesantren sangat membantu dalam proses perebutan kemerdekaan negara dari belenggu penjajahan bangsa asing. Perjuangan kiai tidak berhenti sejak selesainya penjajahan di tanah air. Akan tetapi, perjuangan kiai selanjutnya yakni tetap mengisi kemerdekaan dengan merintis berbagai pesantren untuk mengaji dan mengkaji ilmu agama di pesantren dan ilmu lainnya. Padahal, jika ditelisik, masih ada beberapa catatan sejarah dan cerita dari para ulama yang menyebutkan keterlibatan para kaum sarungan tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2023, kali ini kami dari tim SMP IT Darussalam Boarding School akan mendokumentasikan salah seorang tokoh yang selalu memotivasikan kami di setiap waktunya. Sekaligus, beliau adalah pejuang dan perintis yang telah merintis berbagai pesantren, yang perjuangannya selalu menjadi motivator bagi siswa dan siswi yang ada di sini. Ingin melihat bagaimana perjuangan beliau? Mari kita wawancarai yang bersangkutan. Biografi singkat Ana. Ana dilahirkan di kota Sleman tanggal 13 Januari tahun 1977. Dan Ana diberi nama oleh orang tua, nama asli Sigit Haryanto. Kemudian sejak kecil Ana berpindah ke kota Bantul, Yogyakarta, hingga menyelesaikan sekolah di sana. Dan setelah itu menyelesaikan pesantren setelah lulus SMA. Kemudian setelah lulus pesantren itulah Ana merantau ke berbagai pelosok negeri untuk mengemban tugas dakwah hingga sampai sekarang ini. Alhamdulillah, ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, kalau keluarga Ana secara langsung bapak, ibu dan kakak-kakak Ana tidak ada yang berlatar belakang orang yang faham agama, dalam artian memperdalam agama. Tapi kalau kakek, ya, kakek Ana adalah salah seorang pemuka agama, guru agama di masa beliau hidup. Itu untuk keluarga Ana, ya, bukan berlatar belakang religius atau bukan berlatar belakang orang-orang yang memahami agama ini. Seperti itu. Latar belakang pendidikan Ana, TK-nya Ana sekolah di TK Muhammadiyah, yaitu Bustanul Atfal. SD-nya Ana sekolah di SD negeri, SMP-nya pun SMP negeri. Dan setingkat SMA Ana belajar di STM 2 Yogyakarta. Tidak ada yang latar belakangnya agama, tidak ada. Artinya tidak ada sekolahan yang saya belajar itu sekolahan yang berlatar belakang pesantren ataupun pendidikan agama. Hanya setelah lulus dari STM, barulah Ana masuk ke pondok pesantren Jamilur Rahman As-Salafi. Belajar di sana kurang lebih 3 tahun, memperdalam agama, memperdalam akidah, fikih, bahasa Arab dan yang lain-lain. Barulah setelah lulus dari sekolah, ya, dari STM 2 Yogyakarta. Ana mulai belajar agama atau mulai tertarik belajar agama adalah ketika sekolah STM. Di sana saya mulai tekun belajar membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran, membaca kitab-kitab hadis walaupun terjemahan,
ya datang ke kajian-kajian, mendatangi ustadz-ustadz yang membuka kajian. Saya datangi, itu mulai tertarik belajar agama di sana. Kemudian setelah itu barulah ya secara intensif belajar agama adalah ketika sudah lulus STM. Saya masuk ke Pondok Pesantren Jamilur Rahman As-Salafi Yogyakarta. Barulah di sana tekun belajar langsung kepada ustadz-ustadz yang mengajar di sana, ya mempelajari nahwu shorof, mempelajari kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, mempelajari kitab-kitab akidah, langsung dibimbing oleh ustadz-ustadz di sana. Dan alhamdulillah dengan sebab bimbingan para asatidzah di sana, ana bisa memahami agama ini, ya, bisa memahami akidah yang benar, ibadah yang benar. Alhamdulillah, ini semua keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memotivasi ana untuk terjun ke dakwah dan merintis beberapa pesantren, ya adalah karena tuntutan di mana ketika anak belajar agama, ya, ketika itu ustadz kami di Ma'had menjelaskan atau membahas kitab Ushul Tsalatsah. Di sana disebutkan bahwasanya seseorang itu punya kewajiban untuk watawasobil haqqi watawasobis sober. Ilmu yang kita dapatkan lalu kita amalkan ini tidak cukup untuk diri kita. Setelah kita punya ilmu, kemudian kita amalkan, kita masih punya kewajiban dakwah agar kita selamat dari kerugian. Ya, ketika Ustadz menjelaskan tentang surat wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, maka di sanalah ketika itu ana terdorong, bahkan sangat punya keinginan setelah belajar kemudian ana amalkan, maka terdorong untuk mendakwahkannya kepada orang lain, karena ana kepingin selamat dari kerugian yang Allah katakan, ya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semua dalam keadaan merugi. Maka saya pengen selamat dari kerugian tersebut. Maka kita atau ana harus berdakwah, karena di situ disebutkan ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Itu keinginan ana awal untuk ana mendakwahkan ilmu yang telah ana pelajari. Seperti itu, ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau pesantren yang ana rintis, lebih tepatnya membantu merintis pesantren, ada 2 pesantren yang telah ana bantu rintis dan 1 pesantren yang ana ditugaskan untuk memperbaiki pengelolaan dan manajemennya. Pesantren pertama yang ana membantu merintisnya adalah Ma'had Ibadur Rahman As-Salafi yang terletak di Desa Dodaga, Kecamatan Wasili Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Ini pesantren yang jauh di pelosok Halmahera sana. Ketika itu kami rintis awal tahun 2001. Yang ketika itu ana ditugaskan dakwah di sana dari mulai akhir 99, dan kemudian ketika ingin pulang menyelesaikan tugas, masyarakat di sana tidak mau ana tinggalkan sebelum merintiskan sebuah pesantren. Maka bekerja sama dengan masyarakat di sana dan dibantu beberapa dai yang masya Allah, yang dikirim oleh Ustadz Abu Nida Khamsah Sofwan hafizallahu taala, ana merintis Ma'had ya mulai dari nol, merintis dari awal dengan bangunan-bangunan yang sederhana. Hingga sekarang alhamdulillah pondok pesantren tersebut tetap eksis. Kemudian pondok pesantren yang kedua yang ana rintis atau ana bantu rintis adalah di Desa Payolebar,
ya, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Ya, ma'had itu kami rintis di akhir tahun 2010. Ketika itu ada seorang pemuka masyarakat di situ yang menginginkan untuk membuat sebuah pesantren untuk membina masyarakat, membina keagamaan masyarakat. Maka kami bantu di situ, merintisnya juga dari nol. Dan alhamdulillah hingga sekarang pun ma'had itu masih tetap berjalan bagus, ya. Ma'had Ihyaus Sunnah yang terletak di Singkut 2, Sarolangun, Jambi. Itu ma'had yang kedua yang ana membantu merintisnya. Dan untuk saat ini, ya, sampai sekarang ana masih ditugaskan untuk mengelola, mengasuh ma'had Darussalam Sempurna di Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Ya, untuk memperbaiki manajemen di sini dan mengelola ma'had di sini. Ya. Alhamdulillah, itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ana terjun dalam dunia dakwah selepas dari mondok di Ma'had Jamilur Rahman, ditugaskan berdakwah pada tahun 1999 hingga sekarang. Ya, hingga sekarang. Jadi ya kurang lebih ya 20 tahun lebih lah, 20 tahun lebih ana berdakwah, ya, membantu Ustadz Abu Nindak Khamsah Sofan untuk merintis ma'had, untuk berdakwah ke pelosok-pelosok sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Kalau kejadian ekstrim, ya sering ya yang namanya dai, apalagi tugas di pelosok. Ya, kejadian-kejadian ekstrim, tentangan-tentangan ekstrim itu banyak. Ya, mulai ditentang oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwah, tidak menyukai berdirinya pesantren, diancam hendak dibunuh, diancam hendak disantet. Bahkan pernah ngisi pengajian, kemudian di sana dihadiahkan minuman yang ternyata beracun. Alhamdulillah, Allah masih menyelamatkan saya. Dan tantangan-tantangan yang lain, ya, ditantang, diajak berkelahi sama preman dan sebagainya. Itu hal yang wajar di jalan dakwah. Dan ya, motivasi untuk generasi berikutnya, untuk para dai-dai yang lain, yang namanya dakwah itu tidak ada jalan yang mulus. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW pun demikian. Ketika mendakwakan Islam ini diintimidasi, diancam, bahkan diperangi. Namun itu semua, ya, merupakan ujian dalam dakwah, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar dalam ujian-ujian tersebut. Justru itu memotivasi kita, ya, memotivasi kita bahwasanya memang dakwah adalah memiliki resiko, memiliki rintangan. Ya, seperti itu. Ya, nah, secara khusus untuk antum semuanya dan anak-anak muda, generasi bangsa secara umumnya, ya, kita ketahui bahwasanya negara kita ini adalah negara yang merdeka, negara yang aman, memberikan jaminan kepada pemeluknya untuk menjalankan ibadah agamanya. Ya, memberi jaminan kepada kita untuk berdakwah, mendakwahkan agama kita sangat aman. Bahkan pemerintah pun memberikan fasilitas-fasilitas, banyak masjid tersebar. Kita masih bisa menjalankan dakwah. Kita bahkan ketika mau melakukan ibadah haji ataupun puasa diatur oleh pemerintah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Nah, kemerdekaan negara kita sendiri, kalau disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita merdeka atas berkat rahmat Allah, dan dengan sebab perjuangan para pahlawan kita, terutama pahlawan-pahlawan Muslim, para ulama kita yang memperjuangkan Indonesia ini,
yang mengusir penjajah, yang notabene penjajah itu adalah membawa agama yang agama apa ya, non muslim. Dalam artian dulu para ulama-ulama kita bukan sekedar menjajah, bukan sekedar mengusir penjajah itu karena mereka hendak mengambil harta kita. Ingat, misi penjajah ketika datang ke sini adalah merampas kekayaan, ingin menguasai, dan juga ingin menyebarkan agama mereka. Maka disitulah para ulama, para santri bangkit, sehingga kita bisa merdeka. Mereka lah pahlawan-pahlawan kita yang harus kita teruskan perjuangan mereka dengan mengisi kemerdekaan ini sebaik-baiknya, belajar sebaik-baiknya, dan kita ya melakukan kebaikan-kebaikan untuk menjaga, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan negara kita ini. Ya, semuanya kita lakukan bismillah dan tetap mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadilah generasi yang baik, generasi yang benar-benar tertuntun oleh agama, generasi yang benar-benar bisa memberikan kebaikan dan tidak melupakan jasa para pahlawan-pahlawan kita. Ya, barakallahu fikum. Sekianlah dokumentasi dari kami. Jadi, para santri dan kiai juga memiliki peranan penting dalam dunia politik, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Rasa nasionalis yang ditanamkan para kiai kepada santrinya itu membuat banyak santri semakin mencintai Indonesia sebagai negara yang dijunjung tinggi. Kilas balik bagaimana pendidikan Islam itu sendiri dibentuk dan dibangun bukannya berlandaskan teori, tetapi para ulama yang mengabdikan dirinya di suatu lembaga sekolah keislaman atau di daerah Indonesia disebut dengan nama pesantren. Lembaga pesantren ini sangatlah ketat dan disiplin dalam mempelajari dan mengimplementasikan agama Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, jangan sesekali melupakan jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia merdeka. Ingatlah kata Soekarno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Inilah seorang tokoh yang selalu menjadi motivator dan teladan bagi kami. Beliaulah pahlawanku, teladanku.